Jadi, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi dibagi beberapa bagian. Pertama yang kita bahas adalah tentang genitalia. Genitalia itu dibagi menjadi dua, genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama yang kita bahas adalah tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Terdiri apa saja sih genitalia eksternal itu? Ada menpubis, ada klitoris, ada uretra, ada vagina, ada darah dan himen, dan ada labia mayor, dan labia minor. Ini anus. Di genitalia eksternal ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Schwann. Di mana sih letaknya kelenjar Bartholin? Berada di sisi vagina, berfungsi sebagai melumasi vagina. Kalau kelenjar Schwann berada di samping uretra. Fungsinya menghasilkan selaput lendir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar. Artinya dia berada di bagian dalam. Terdiri dari apa saja sih genitalia internal? Uterus bisa disebut juga dengan rahim. Nah, di sini tempatnya disimpan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai dia siap untuk dilahirkan. Ovarium ini tempat terbentuknya telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ada tuba Fallopi. Fungsinya tuba Fallopi ini jalur sel telur ovarium menuju ke uterus. Saat terjadi neoplasi, nah, di ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Lalu selanjutnya serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsinya selaput lendir ini untuk membantu sperma melalui ke vagina. Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, pelvis mayor dan pelvis minor. Mayor itu bisa disebut dengan pal pelvis. Linea terminalis. Fungsi pal pelvis itu untuk menyokong organ abdomen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pal pelvis minor. Pelvis minor ini bisa disebut juga dengan trapelvis tur. Trapelvis ini di bawah linea terminalis. Fungsinya itu organ. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagian secara garis besar. Organ itu dibagi menjadi 4. Ada tulang koksi. Di sini ada tulang sakrum. Di sini ada tulang koksigis. Tulang koksigis ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ilium, ischium, pubis. Lalu di ilium dibagi menjadi beberapa lagi. Ini namanya crista iliaca yang tebal ini. Terus di sini
ada namanya spina iliaca. Di sini ada spina iliaca superior anterior, spina iliaca anterior inferior. Di sini ada spina iliaca superior anterior. Yang di belakangnya namanya spina iliaca posterior inferior. Lalu di ilium ini dibagi beberapa lagi. Namanya tuber ischiadica. Yang di belakang, yang bolong ini namanya turamen abtorior. Namanya spina ischiadica. Bagian pubis ini dibagi beberapa lagi. Yang ini namanya ramus osis pubis. Yang di sini tuh ramus interior osis pubis. Lalu di sini yang bentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Lalu kita ke bagian sakrum. Lalu yang bolong-bolong ini namanya foramina sacraria anterior. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Nah, posisinya ligamentum sacroiliaca ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Ada ligamentum sacrofinosum. Jadi letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamentum sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis sciadica. Selanjutnya ligamentum pubicum. Letaknya itu di depan tulang okse kanan dan kiri. Jadi kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot dasar panggul bagian luar itu yang pertama itu musculus sphincterani sternum. Lalu ada namanya musculus bubocavernos, itu yang melingkari vagina. Ada musculus transversus superficialis, ada otot melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus ilia coccygis, lalu ada musculus ischioxidius, lalu ada musculus perinea transversus profundus, lalu yang terakhir musculus oxygus. Jadi kita akan membahas tentang panggul. Panggul terbagi menjadi 4, ginekoid, android, anteropoid, platypoid. Yang pertama saya bahas tentang ginekoid. Apa sih ginekoid itu? Ginekoid itu hampir seperti lingkaran. Bentuk panggul banyak ditemukan dan 40% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini spina ischiadicanya itu hampir itu tumpul dan tidak menonjol, serta ampusvidisnya itu menular. Nah, yang kedua android. Android ini hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 30% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Nah, kalau pada wanita dapat mempersulit perjalanan persalinannya. Nah, yang ketiga, bentuk panggul anteropoid. Bentuk panggul anteropoid itu hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transversalnya itu terbesar, itu dibagi posterior di dekat sakrum. Dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada pria.
Jika pada wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh tinggi besar, memiliki tunggal panjang. Dan terakhir, kita akan membahas bentuk panggul platifoid. Bentuk panggul platifoid ini mirip seperti apel. Mirip seperti apel, diameter transversalnya lebih besar dari diameter anterior posteriornya. Bentuk sakrumnya itu cenderung datar. Bentuk panggul ini jarang ditemukan pada wanita atau pria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Apa sih tujuan pemeriksaan panggul luar itu? Jadi, tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah kita ada kelainan atau keadaan memperhambat jalannya bersalin. Jadi, pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yaitu pertama ada distansia spinarum, distansia cristarum, dan kanjukta eksternal, dan pemeriksaan lingkaran panggul. Yang pertama kita akan bahas tentang distansia spinarum. Nah, distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spinalia superior inferior. Jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26. Nah, yang kedua distansia cristarum. Distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian kristaliaka dextra dan sinistra. Nah, jarak normal dari distansia kristal of ini 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga ada konjukta of eksternal. Juga tak eksternal ini pemeriksaannya dari ujung simpi situ masa itu dari ujung simpis pubis dan ujung processus spinatus ruang tulang lumba kelima. Jarak normalnya dari konjukta eksternal 18 sampai 20 cm. Dan terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan panggul ini dilakukan dari atas simpisis pubis ke pertengahan antara sipina iliaca anterior superior, menghambat mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Normalnya dan lingkaran panggul ini adalah 8.390 cm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.